Sejak saat itu, Clara selalu saja mencari ide untuk mengerjai Farel. Setiap kali Farel datang ke rumahnya, hal itu dia lakukan agar Farel tidak betah berlama-lama di rumahnya, ataupun membuat Farel merasa tidak ingin lagi datang ke rumah Clara. Salah satu yang ia lakukan adalah ketika mereka sedang makan bersama dan saat tidak ada orang yang melihatnya, Clara dengan sengaja menaburkan garam atau merica bubuk pada makanan Farel. Ketika Farel menikmati makanannya, Clara tampak senang melihat wajah Farel yang terlihat aneh. Tetapi untuk menghargai ibu Clara, Farel seakan tidak merasakan apapun. Farel terpaksa menelan dan menikmati makanannya, seakan tidak terjadi apapun. Tentu saja hal itu membuat Clara terlihat bingung. Aneh sekali, padahal tadi aku menaburkan merica di dalam makanannya itu sangat banyak. Tetapi, kenapa dia terlihat biasa-biasa saja? Batin Clara. Sementara Farel yang sesekali melirik Clara berkata dalam hati, "Aku tahu Clara, ini semua adalah perbuatanmu. Tetapi tidak apa-apa. Aku yakin suatu saat nanti kamu akan takluk padaku." Tidak hanya itu saja. Suatu ketika Clara dengan sengaja membuat ban mobil Farel kempes dan saat di tengah perjalanan Farel tidak tahu jika ban mobilnya kempes, merasa ada hal yang aneh dan karena penasaran Farel menghentikan mobilnya di tepi jalan. Farel pun tampak kaget melihat ban mobilnya yang sudah kempes. Dia lalu teringat ketika pamit kepada ibu Clara dan saat itu Clara berada tak jauh dari ibunya, tersenyum padanya sambil melambaikan tangan. "Aku tahu, lagi-lagi pasti dia yang melakukan hal ini. Tetapi tidak apa-apa. Aku punya cara yang lain untuk membuatmu berhenti melakukan ini, Clara. Tunggu saja." Batin Farel. Suatu hari ketika Clara baru saja sampai di rumah setelah keluar bersama dengan Adis. Seperti biasa, Clara selalu berpura-pura tidak melihat keberadaan Farel dan tetap melanjutkan langkahnya berjalan menuju kamarnya. Tetapi kali ini ibunya menghentikannya. "Clara, kemarilah sebentar nak," kata ibu Clara. Clara pun menghentikan langkahnya dan berjalan menuju ibunya dan juga Farel. "Iya ibu, ada apa?" kata Clara saat berdiri di samping ibunya yang sedang duduk. "Duduklah nak, ada yang ingin ibu sampaikan padamu," kata ibu Clara. Dengan tatapan tidak suka kepada Farel, Clara kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh ibunya. Clara duduk di samping ibunya, lalu berkata, "Ada apa, Bu? Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting." Ibu Clara tersenyum. "Iya sayang, ini sangat penting. Itu sebabnya ibu ingin segera menyampaikan hal ini padamu." Clara mengerutkan keningnya. "Apa itu ibu?" kata Clara penuh tanda tanya. Saat ibu Clara ingin mengatakan sesuatu kepada Clara, tiba-tiba telepon Farel berdering. Farel meminta izin kepada ibu Clara untuk menerima telepon tersebut. Dan telepon tersebut berasal dari seseorang yang meminta Farel untuk segera pulang ke rumahnya. Setelah menutup telepon, Farel pamit kepada Clara dan juga ibunya untuk pulang ke rumah. Setelah kepergian Farel, ibu Clara kembali melanjutkan perkataannya kepada Clara. "Sayang, hari ini ibu sangat senang. Saat yang ibu tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hari ini Farel telah melamarmu, nak."
Akhirnya, keinginan terakhir ayahmu akan segera kita laksanakan, yaitu pernikahanmu dengan Farel. Jika ibu Clara tampak bahagia, berbeda dengan Clara, dia terlihat sangat terkejut. Wajah Clara tampak pucat, hatinya memberontak, dan tiba-tiba air matanya terjatuh di kedua pipinya. Hal itu mengundang tanya pada ibu Clara. "Sayang, ada apa? Kenapa kamu terlihat kaget seperti itu?" Tanpa berkata apapun, Clara kemudian berlari meninggalkan ibunya. Ibu Clara semakin bingung sambil terus melihat kepergian Clara memasuki kamarnya. Apa yang salah dengan ucapanku? Atau mungkin Clara tidak menyetujui perjodohan ini? Tetapi kenapa? Ini adalah keinginan terakhir ayahnya. Bukankah seharusnya Clara bisa memenuhi keinginan ayahnya agar ayahnya tenang di sana? Batin ibu Clara. Ibu Clara kemudian kembali duduk sambil termenung, sementara Clara terus menangis di dalam kamarnya. Ini adalah mimpi buruk bagiku. Ini adalah awal kehancuran hidupku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku menikah dengan laki-laki tua itu untuk memenuhi keinginan ayah dan juga ibuku? Meskipun aku terluka atau menolak pernikahan ini, tetapi membuat ayah dan ibu merasa sedih. Tuhan, kenapa Engkau lakukan ini padaku? Aku ingin seperti gadis yang lain, menikah dengan lelaki pilihan mereka, dan hidup bahagia setelah pernikahan mereka, bersama orang yang mereka cintai. Batin Clara sambil menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya ketika berada di kampus, tak seperti biasanya. Clara hanya duduk termenung, memikirkan nasibnya. Sebagai sahabat Clara, Adis berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Clara. "Apa yang terjadi denganmu, Clara? Sejak tadi, kamu hanya duduk terdiam. Apakah teman ayahmu itu membuatmu kesal lagi?" Clara hanya tertunduk sambil berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Ayolah Clara, aku ini sahabatmu. Tolong ceritakan padaku, apa yang terjadi denganmu? Siapa tahu aku bisa membantumu," lanjut Adis. Clara kemudian memeluk Adis sambil menangis. "Ada apa, Clara? Kenapa kamu menangis seperti ini? Apa yang telah dilakukan laki-laki itu padamu? Apakah dia menyakitimu? Atau dia memaksamu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sebelum kalian menikah? Kalau dia benar-benar telah menyakitimu, kamu harus menceritakan hal ini kepada ibumu. Dengan begitu, ibumu akan berpikir 1000 kali untuk menikahkanmu dengannya. Aku tahu dia memang tampan, tapi kalau dia menyakitimu sebagai seorang sahabat, aku tidak terima," kata Adis penuh semangat. Clara melepaskan pelukannya pada Adis, lalu kembali tertunduk. "Laki-laki itu telah melamarku kemarin," kata Clara. Mendengar apa yang dikatakan oleh Clara, Adis yang tadinya merasa kesal, kini wajahnya berubah. Adis kemudian berdiri tepat di hadapan Clara. "Benarkah Clara? Laki-laki itu telah melamarmu? Wah, bukankah ini ada hal yang sangat menggembirakan? Seharusnya kamu bahagia, Clara. Akhirnya laki-laki itu melamarmu juga. Itu artinya sebentar lagi
kalian akan menikah. Pasti ibumu sangat bahagia dengan hal ini. Begitu juga dengan ayahmu. Pasti ayahmu tersenyum bahagia melihatmu di sana, kata Adis. Clara terus menatap Adis dengan tajam. Adis yang merasa tidak nyaman dengan pandangan Clara, kemudian menghentikan sikapnya yang berlebihan. Adis kembali duduk tenang di samping Clara, lalu menarik nafas. Maaf Clara, bukankah kamu pernah bilang padaku, ini permintaan terakhir ayahmu kan? Yaitu menikahkanmu dengan laki-laki itu. Sekarang pikirkan, jika kamu menolak karena dengan alasan laki-laki itu adalah teman ayahmu atau usianya jauh lebih tua daripada dirimu, bagaimana perasaan ibu dan ayahmu? Clara hanya terdiam. Adis kembali berkata, "Mungkin ayahmu memang sudah tidak ada lagi di sini. Tetapi bayangkan, ayahmu pasti akan merasa sangat sedih di sana jika kamu menolak permintaannya. Lagi pula, sejak dulu hingga sampai saat ini, banyak kok perempuan yang menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua daripada usia mereka. Tetapi, mereka bahagia-bahagia saja. Bahkan aku sering mendengar laki-laki yang jauh lebih tua usianya daripada kita, pikiran mereka lebih dewasa, dan yang pasti akan lebih sayang dan bisa membimbing kita menjadi istri yang baik."